أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لكفرنا gimana Syekh? ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم Oh salah, anunya salah ya. Mestinya ya ayyuhar rasulu ya. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله يهديكم الله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Nanya panjang. Kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Yang belakang berdiri dulu, ambil itu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Yang belakang terpal berdiri dulu itu di gelar. Felza. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم. كلام قديم لا يمل داء ونوره دليل لقلبي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Belum ada yang beli nih kitabnya. Gini kitabnya. Kalau wasail itu 4,5 tahun, segini ya, separuhnya ini, berarti ini 9 tahun. Siap? Insya Allah. Yang ini yang umur 16, 15 masih mungkin, ya, masih mungkin.
Nanti keluarnya dari sini yang umur 15, umur 24 pas. Selesai asyifa wabil tunikahaha. Yang umur 15 kelas berapa berarti? Kelas 3. Ya, yang kelas 2 sanawiyah masih mungkin. Oke, kelas 2 sanawiyah ngacung? Yang perempuan dulu. Mun silake kelas 3 ali ya bisa. Coba yang kelas 2 sanawiyah ngacung? Yang tinggi. Yang tinggi. Ini ya tidak boleh berhenti kecuali asyifa sudah hatam. Fahim dom? Fahim dom? Kok nggak jawab? Fahim dom? Itu yang sana nggak jawab. Fahim dom? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Abuya mengadakan rehlah ya ikhwan. Tidak tahu sudah diumumkan enggak sama Ustaz Wais. Ini kesempatan emas bagi kalian untuk minta ijazah dan sowan ke guru saya, Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang pertama, beliau itu sudah tidak bisa keluar kota, kecuali yang dekat-dekat dari Malang, Surabaya baru bisa. Ini kesempatan emas dan saya pun tidak memungkinkan untuk terlalu sering. Mungkin ada seperti ini lagi, mungkin 5 tahun yang akan datang lagi. Nah, oleh karena itu saya harapkan kalau punya duit, kalau punya fulus, kalian ikut. Toh apa namanya, jalan-jalan enak, refreshing. Nggak tahu biayanya berapa. Nanti dari Pujon kita ke Surabaya ziarah Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel kita ziarah ke Sunan Giri. Dari Sunan Giri kita ke Bangkalan, ke Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Dari Bangkalan ke Sunan Koncer boleh Pak. Coba ada yang ikut enggak? Yang ikut coba ngacung. Yang ikut ngacung. Maning telokan jong, yang ikut ngacung. Tak norok. Oh, banyak lumayan. Coba ngacung yang tinggi, Maning sekone jong. Ini kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini lagi bersama saya. Ya bersama saya ini yang mahal, Cong. Kamu ziarah bersama gurunya kamu. Ke gurunya, guru. Abareng guru. Ya. Sama Abuya sowan ke Abina. Abi Ihya itu ya ikhwan nomor 2-nya Abuya Syed Ahmad. Abuya Syed Ahmad kalau untuk persoalan Indonesia ya sudah Abuya Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin itu sudah aplikasinya. Makanya eman kalau kalian gak ikut. Ini mumpung masih kurang berapa hari ini? Berapa? 3 hari mungkin masih bisa yang lain nyusul itu. Kemudian tuh yang perempuan coba ada enggak? Yang tinggi. Oh banyak, alhamdulillah. Yang ikut mudah-mudahan dapat keberkahan ziarah ini. Saya itu kalau ikut Abuya di Mekah, saya pikir-pikir begini, bila boleh boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama itu diajak guru. Ya, diajak guru. Abuya Syed Ahmad kadang-kadang minta kita ikut kemana. Sampai saya sama Abuya nggak boleh lah kamu. Setiap kamu ada saya sama akhi Fauraq selalu itu, ayo man bayruh ma'i, wah langsung saya gini. Kita ya kan sama teman-teman sudah bonare bareng jakanca. Tapi jalan-jalan sama guru itu jarang sekali. Meskipun
Jalan-jalannya tidak enak, tapi kebersamaannya itu. Jalan-jalannya ke tempat yang terlalu resmi, enggak wisata misalnya, itu kurang enak. Tapi pasti saya nyoba tanya Ki kaca-kaca. Sampai ini Muhammad Hasan sama Faurok itu di blacklist sama Buya. Terlalu sering itu. Apa-apa nyuncung kan. Ya. Mau kemana? Nyuncung. Ya. Jadi seperti itu mestinya jadi santri. Biayanya berapa sih? 190 atau setengah bolok. Kan tak sampai jual pecak. Tak sampai jual sabar, Cong. 190. Kamu ngumpulin uang selama 1 bulan bisa itu mencapai 190. Yang lainnya apa sanguna ya minta ke Pak, minta ke Bu. Mumpung apalagi Allahumma itawil umrah ya ikhwan ya, saya melihat keadaan Abi Yahya sudah sepuh dan makannya pun khusus makanan beliau sekarang. Ya bisa jadi kesempatan seperti ini tidak bisa terulang lagi. Tuh, kapan kamu mau tahu pondoknya ini, pondoknya Muhammad Hasan se-Indonesia, Indonesia. Paham tuh? Ini setelah ngaji seperti biasanya kalau ada dari kita yang akan berkeluarga maka menyampaikan sambutan. Dalam hal ini Al-Ustadz Muhammad Sirajul gak ada Muhammadnya? Sirajul Munir, ada Muhammad Sirajul Munir akan melangsungkan pernikahan bentar lagi. Kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan barokah. Nah, ini momennya pas sekarang ya. Lagi musim kemarau, pagi-pagi biasanya dingin. Nah, jadi pas di musim dingin ya Hamad. Alhamdulillah. Ini termasuk bisyarah thayyibah insyaallah, berita gembira. Pas di musim dingin, pagi-pagi setelah subuh dingin sekali ya. Ya, kita sangat ingin berselimut, nyaman, ada selimut anyabeh. Ada selimut anyabeh. Mau membaca kitab apa ini? Haula? Asyifa belum ada yang beli? Yang pesan? Ngacung coba yang pesan? Yang pesan? Apa Jan? Malah sunyuncung. Ngerteh? Taib, kita baca haula khasaisil Quran. Sebelum ini ya kita baca mumpung momennya pas. Mana? Hamad mana? Ya Hamad. Jadi pesannya Abu ya, jangan sampai kalian itu putus hubungan dengan pondok, dengan guru. Terus seperti kamu sekarang ketika masih mondok. Dan ketika kamu sowan ke guru, lelah bapak kun nggak sedia jong. Kadang badan anak-anak. Ketika jadi alumni, dia ya pas berbeda. Ya nggak benar itu. Jadi alumni itu sama seperti ketika masih menjadi santri. Jaga akhlak, jaga adab. Taib. Nah yang paling penting jong, kamu di tempat orang, kalau misalnya di tempat orang atau di mana aja misalnya yang itu mas,
Ya, pokoknya siapa yang sergap maka itu yang akan ditokohkan sama masyarakat. Siapa si bejeng, bejeng akhlak istimewa. Ini yang akan menjadi tokoh nanti. Mat, jadi gulaku jangan tidur. Ya, urusi madrasahnya kamu itu. Harus lebih maju daripada yang sekarang. Ya, kamu datang ke sana seakan-akan orang Dumas kedatangan purnama. Insyaallah. Jadi penerang bagi masyarakat Dumas insyaallah. Ya di sekarang Abdul Basit, Hasan, Zainul Hasan, keluar kapi tanda senengnya Dumas. Kamu yang menjadi purnama di sana. Baik. Jadi ini masih ada hubungan keluarga dengan Abu ya. Kiai Basri dulu rumahnya di rumahnya Hamad itu. Jadi Kiai Basri bin Kiai Abdul Somad bin Kiai Zainal Abidin. Kiai Zainal Abidin dari Madura lalu kemudian berhijrah ke Dumas. Ya, Kiai Abdul Somad rumahnya di mana? Romana Hamad itu sudah sekarang. Jual-jual Rohamat ya. Jadi rumah itu rumah bersejarah di sana. Saya sempat kepikiran dulu rumah itu bolehlah dibangun tapi kamar-kamarnya itu tetap seperti itu. Ternyata sekarang sudah berubah total itu. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting rumah itu perlu kalian ketahui Santri Al-Maliki itu rumah bersejarah. Roman Ustaz Hamad tuh. Taib. Ya begitu. Jadi yang sergap, sebejeng, sebagus akhlakah, maka dia yang akan ditokohkan oleh masyarakat. Orang akan memilih fulan. Oh fulan bayi dati ano. Oh fulan bayi dati ano. Fulan apa? Fulan bejeng. Taib. Tidak usah ketika di masyarakat dong. Di pondok aja yang ditunjuk menjadi ketua kebersihan. Siapa? Yuk. Si bejeng bersihan. Ketua tarbiyah siapa? Si bejeng. Atau bahkan wano itu sekarang sudah Ustaz Ahmad sebagai ketua anggota ubudiyah sudah berkeluarga. Diganti siapa? Diganti Aufa anu. Bejeng, munafajeng jamaah. Ah berapa? Tak kira. Si tukang tedung dua saya beleh. Ya. Si tukang ngerok. Tak kira mereka yang dipilih. Makanya kalau kamu ya kawan kepilih itu nikmat agung. Karena enggak mungkin itu punya teman. Koordinatornya kebersihan, tarbiyah, ubudiyah, kesehatan. Misalnya milih kalau dia dianggap enggak cocok. Dipilih sama teman-temannya berarti sudah dianggap mampu. Maka dalam keadaan seperti ini. La tas'alil imarah fa innaka in u'titaha bi talabin ukilta biha wa in u'titaha min ghairi talabin u'inta biha. Jangan kamu meminta-minta jabatan. Kalau kamu mengejar-ngejar jabatan lalu kamu mendapatkannya, maka kamu diperberat oleh Allah Ta'ala di dalam menjalankannya. Tapi kalau kamu diberi amanah oleh Allah Ta'ala sebuah jabatan tanpa kamu kejar-kejar, tanpa kamu mengejar-ngejarnya, maka kalian akan dibantu untuk menyelesaikan amanah itu. Itu nanti yang akan manfaat. Ya, tolong ditanamkan dalam di hati kalian. Bing, kok kalian ditunjuk ini. Oh itu syukur aja. Tapi jangan sombong, dong. Jangan sombong, hati-hati. Tetap harus tawadhu, tetap harus rendah hati. Jangan sombong, mentang-mentang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, sombong. Ini kelakuan anak-anak pondok. Jangan seperti itu. Taib. Jadi selamat menempuh hidup baru ya Hamad. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Apa isbagul? Ya
Jangan lupa dengan gurunya kamu, karena itu yang akan menyelamatkan kamu nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Datang ke sini kalau ada acara. Kita punya acara Maulid Nabi, khol ada dua, khol Abuya Syed Muhammadul Maliki, Habib Hasan Baharun, dan khol Abuya Ki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi. Ya khol misalnya Nyai Ummi Hani, khol Ki Hasan Basri datang. Kalau dengar kabar datang. Taib. Jangan kemudian menjadi orang lain. Kamu santri Al-Maliki, alumni Al-Maliki, santri Al-Maliki masih santri Al-Maliki. Itu ada pengajian Ar-Ruhama, Cong. Ini mana dari anak-anak yang asli santrinya Bu yang enggak pernah hadir pengajian Ar-Ruhama? Ini live ini, Zat. Buat mata yang live, Zat. Aduh, wifi-nya kenapa? Apa? Kira gangguan. Ya, ini celah penting kayak gini nih, repot. Dipotong nanti biar disebar ke alumni-alumni. Mana yang asli muridnya Buya? Ada Wasil, jarang hadir, gak pernah hadir malahan di pengajian Ar-Ruhama. Ya kawan, mana Farhan? Farhan syuf, Allah hadza syahid. Ke Farhan atau Abdul Ghafur, bagaimana capeknya kita kalau ngisi Ar-Ruhama itu agak malam ya, sebelumnya masih undangan. Taib kita dari pagi sampai malam itu, kadang-kadang sampai jam 12 pengajian Ar-Ruhama, jam 11 aja. Dari muridnya Muhammad Hasan sendiri merasa ada gap dengan yang di atas, ada perbedaan jauh. Jangan begitu, melebur. Santri Al-Maliki, alumni Al-Maliki, semuanya alumni Al-Maliki. Kabiruhum wa sigharuhum, baik yang senior ataupun yang junior. Taib. Hamad hadir ya di Ar-Ruhama, hadir pengajian itu. Mana Ainul Yaqin, mana Wasil, mana siapa lagi? Wawan, mana? Abdul Latif, ya Abdul Latif. Ayo tinggalkan selimut bernyawanya dulu ya. Taib. Abdul Latif, siapa lagi? Zainal. Zainal Abidin, terlalu jauh ya di Surabaya. Siapa lagi? Ala kulli hal, meskipun yang jauh ya ada acara apa aja hadir ke Al-Maliki, ya Zainal, ya Raudah. Terus siapa lagi? Abdul Hamid, ya Syekh. Sudah berapa hari? Ada sebulan? Lebih. Sudah lebih. Udahlah, tobuk lah. Hadir pengajian. Taib. Al-Faqir ya kawan, hari Sabtu itu dengan segala kesibukan kalian tahu sendiri, saya sempatkan untuk duduk bersama Abi Ihya, bersama Al-Habib Zain dan bersama teman-teman alumni senior lainnya. Itu hanya ngobrol aja. Ya meskipun kadang-kadang ada musyawarah penting, tapi kebanyakannya hanya ngobrol. Tapi kita rasakan ya kawan, manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Senantiasa kalau saya berangkat atau pulangnya ngantor ke Sofa, kalau enggak mimpi Rusaifah, mimpi Abu Yazid Ahmad, mimpi Abi Yahya, mimpi ini. Pasti itu sudah. Itu yang saya rasakan dari ikatan hati kita kepada guru kita. Taib. Iyalah, kalau kalian merasa bahwa guru kalian masih ada di dalam hati, ada kesempatan pertemuan, perjumpaan dengan guru kalian, pasti dikejar. Mulai sibuk biar jual peting kok. Kawan, ya sibuk kok. Ya ini patut dipertanyakan. Tayyib, kok sibuk alako nang emar hake, yakin? Nanti dipotong ini Zat, sampaikan ke orangnya. Terus
tidak ada keinginan besar untuk ketemu dengan gurunya. Ini Pak, beles panja ke guruna. Orang ngun beles itu kan, pada Buya Setia, mumpung ketemu deki, gitu. Baik. Saya dengar kabar ya kawan, bahwa Abi Yahya itu pernah hadir ke Pasuruan. Pasuruan jauh masih. Tapi saya menyesal, kenapa saya enggak dengar? Kalau dengar saya parani ke sana. Saya ketemu abek repot dengan beliau. Nah, mestinya mun orang ongku beles ke orang lain, khususan kepada gurunya, semestinya seperti itu. Baik. Jadi ya Hamad, jangan sampai putus dengan guru kamu. Abuya Said Ahmad Al-Maliki mengatakan begini ya kawan di kelas. Saya tersentuh hati, ya tersentuh alhasil. Beliau bilang begini, Cong, jamun kumaturana. Cong, mungkin saja dari kamu ini satakunu a'lamu minni, satakunu a'lama minni, satakunu abad minni, kata beliau. Tapi hati-hati, kamu sudah ditakdir sama Allah Ta'ala bahwa mata rantai ilmu kamu melalui saya. Kata Buya Syekh Ahmad, bisa jadi kamu ini lebih alim dari aku. Bisa jadi kamu lebih ahli ibadah dari aku, kata beliau. Nanti. Atau bahkan sekarang. Tapi mata rantai yang menghubungkan Muhammad Hasan dengan Abu Yazid Muhammadul Maliki, Syed Alawi, sampai kepada Rasulullah SAW itu melalui Abu Yazid Ahmad. Maka saya geleng saya mata rantai di bawah ini tak ningga matiga. Kok emas apa sih tas ria besi berak karatan iya. Nika ban ini diputus yang atas diputus. Ya tak nyampung bis tas. Meskipun ini karatan. Ya, ini mata rantai itu kan begini. Terus ke atas. Ini mata rantai yang paling bawah. Enggak bisa dia menyombongkan diri. Saya terbuat dari emas. Kamu, yang tengah terbuat dari besi. Sudah dari besi masih karatan lagi. Turban, nika. Umpama. Setas suruh nika. Buka setas. Akhirnya apa? Putus. Hubungan gak nyambung ke yang atas. Ya, begitu. Ini bahayanya. Nah, itulah mengapa ya kawan, Al-Imam An-Nawawi setiap kali beliau itu akan mengaji ada kebiasaan yang beliau lakukan. Apa itu? Beliau bersedekah, kemudian ketika beliau bersedekah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma stur aiba syaikhi. Ya Allah, tutupilah kesalahan guru-guruku. Kalaupun punya salah, karena guruku adalah manusia juga, maka tutupilah. Kenapa? Khawatir kemudian hatinya kalau melihat kesalahan gurunya bergerak. Kubater akuli. Dah madai tangkuru. Ternyata. Seperti itu. Ini sama halnya dengan memutus tali rantai kita yang menyambungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Taib. Jadilah seperti Al-Imam An-Nawawi yang sekarang kita kenal ya kawan. Yang kitabnya dimanfaatkan, dibaca bukan hanya oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini hebatnya Imam An-Nawawi dong. Hatta al-Wahhabi, hatta Syi'i, hatta al-Almani, liberal, baca kitabnya Imam An-Nawawi. Kalau Al-Imam Suyuti biasanya enggak disukai sama Wahabi, apalagi sama Syiah. Tapi Al-Imam Nawawi maqbul indal jami', diterima karya-karya beliau itu oleh semua kalangan dari kaum muslimin. Barokah dari ketaatan beliau kepada guru beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Al-Imam Nawawi ini pernah mimpi Allah. Tapi kalau ada wali, ada ulama mimpi Allah, bukan Allah kemudian menjelma begini. Ya, tapi
itu merupakan apa ya? Tajallillah. Tajallillah. Lalu dalam mimpinya Al-Imam Nawawi ditanya sama Allah, apa yang kamu inginkan wahai Yahya An-Nawawi? Lalu beliau mengatakan, anta tajalla ila muallafati, ala muallafati, agar engkau ya Allah bertajalli kepada karya-karyaku. Makanya enggak ada karya-karyanya Imam Nawawi kecuali maqbul indal jami'. Wa subhanallah, Al-Imam Nawawi, biasanya ulama itu kan, contoh ya, Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama dari kalangan madhab Hambali, ya sudah digandrungi oleh ulama madhab Hambali aja. Tapi la, laisa kadzalik Al-Imam Nawawi. Tidak demikian Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi Hambalikah, Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, semuanya menerima Al-Imam Nawawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana ada pondok yang enggak ngafalin itu, Cong? Coba mana? Al-Arba'in An-Nawawiyah, mana ada pondok yang enggak ngafalin itu? Setunya ngapa lagi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tayyib. Ini Al-Imam Nawawi, barokah kesetiaan, kecintaan, ketaatan beliau kepada guru beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga saya memesankan ya Hamad, bahwa Nabi SAW pernah berpesan ya kepada kita, ittaqu fin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira. Kalian berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Artinya berhati-hati kita bergaul dengan wanita, itu titipan Allah. Fa innakum istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kasar mun maturana, kalian berhubungan badan dengan wanita ya Hamad, itu akesa Allah. Yuliaki bi Allah, perintah pakon perengkusi Allah, akesa Allah. Karena kamu akesa Allah, hati-hati. Ya, sama dengan kalian itu misalnya disuruh-suruh sama Buya, ayo ya Allah kamu ke sana. Mentang-mentang dia itu disuruh Buya, lepasnya ku sepeda motor tak aku helm. Lebar dia dalam disi. Suruh Buya, Pak, macam-macam. Ya, orang ajar. Nah, ini Nabi seperti itu. Enggak, benar Rasulullah Gusti Allah, akesa Gusti Allah Ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai eben seromben aki yang romantis kepada istrinya. Ya Hamad, ya ada orang kadang-kadang bilang kalau manggil istrinya itu dengan panggilan brod. Bapak brod apa? Lempo bola nah. Ya, ini enggak benar. Panggil dengan seperti panggilan Nabi kepada As-Sayyidah Aisyah. Nabi memanggil As-Sayyidah Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Wahai wanita yang putih dari saking pote sampai kemerah-merahan ujung pipinya. Ujung pipinya. Dulu menoreng dari saking pote Nabi sampai kemerah-merahan asli. Ya, kalau Santri Al-Maliki mun mulian, Masya Allah, pepena merah keng oleh sidau. Oleh apa? Sidau duon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Santri Al-Maliki, Masya Allah, mun mulian ikapiaki se atenten. Oleh mun ya, oleh. Padahal sama aja di luar sama di dalam. Mestinya kalau santri yang betul-betul taat undang-undang, jangan, ya. Jadi di dalam pesantren dilarang pakai celana, di luar pesantren jangan pakai celana. Ya. Di dalam pesantren nggak boleh pakai levis, di luar pesantren jangan pakai levis. Saya nggak live,
Tidak live ya. Ala kulli hal, seperti itu ya. Ya Humaira. Kadang-kadang Nabi SAW memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan Ya Aish. Ini namanya tarkhim, panggilan dengan menghilangkan beberapa huruf. Kalau dalam Ya Aisyah yang dihilangkan tak marbutahnya menjadi Ya Aish. Ini namanya tarkhim. Biasanya tarkhim itu digunakan oleh orang Arab untuk memanjakan yang dipanggil. Ja'far dipanggil Ya Ja'fu. Ya, Fatimah dipanggil Ya Fatum. Ya, Abdullah kalau di Mekah, tapi ini ala ghairil qiyas ya, ikhwan. Tarhim-tarhim yang coran-coran. Kalau ya Abdullah di Mekah dipanggil Ya Abud. Taib. Khadijah dipanggil Khadduj. Apalagi ini panggilan untuk menegaskan bahwa yang memanggil ingin memanjakan yang dipanggil. Itu seperti itu. Ya, menang Indonesia, menang benda besar, manggil sayang. Ya, yang baik. Tapi ini juga saya pernah menyampaikan ke anak perempuan, saya nggak suka kalau terlaluan juga. Terlaluan ya ketahuan kalau dibuat-buat ya. Dibuat-buat. Kin apa mak cinta katanya. Dah. Tahu dosa kan. Kan kok me apa cin. Ingat cing enggak sih makan ajam. Apa? Neng, ya panggil Neng. Panggil apa lagi? Bu. Bubub. Kok bubub? Apa lagi? Yang lumrah. Itu sunnah hukumnya. Yang perempuan juga begitu. Apa panggil apa? Mas, yang perempuan manggil Mas. Manggil sayang. Abah. Manggil siapa boleh? Le. Janganlah. Ustadz. Tat. Kalebur. Apa lagi? Tuh. Dan jangan lupa apa kata Rasulullah, ya Hamad, kata Rasulullah, apa itu? Ittaqu fin nisa'i khaira. Ittaqu fin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna minad dhila'il a'waj. Fa idza dhahabta tuqimahu kasarta, kata Nabi. Hati-hati, jangan kamu sembarangan di dalam bergaul dengan istri kamu. Taib, karena mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk ada enggak yang lurus? Tulang rusuk beda lurus? Nggak ada bengkok. Ya, imam tulang rusuk lurus. Berarti kibru labu main sutur. Jadi artinya apa? Nabi ingin menegaskan bahwa wanita itu pasti punya sifat minus. Ya, sifat yang kurang baik. Tamburuan, caremi. Halo bos. Caremi. Ya, itu harus disabari, Hamad. Disabari nanti. Iya, kalau masih baru-baru kita keluar aslinah. Itu ente punya istri sebulan 2 bulan berbicara dengan kamu ini, ya, sebulan pertama 2 bulan pertama bicara dengan kamu, masih ibirci hantahan.
Ungkuna teruaki kira keng, oke nyara-nyara nambah geluh. Ya, deki mulai setahun, keluar Marco ya nah. Keluar caremi nah. Almarhum Abu Yakin Muiz debu menoreng bini tak ceremi, kau tu periksa bini ongku apa palsu. Mun bini ongku pasti care, itu harus disabari ya kawan, harus disabari. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kamu bisa jadi tidak suka kepada sesuatu tapi sesuatu itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka sesuatu tapi itu jelek bagi kamu. Baik. Insyaallah yang sebelah barat saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang salihin. Nah, yang alimin, amin. Yang sokibing, amin. Sehingga hidupnya kamu tidak melarat. Sokina, minta apa boy, etorot penglakina. Karena soki tapi cerai, apa gunanya ya? Soki tapi mas melanu, niga. Mas melanu, niga. Mas anu, niga. Mas nikah kita ngucap betak waduh kita ngucap beri ya amin Allahumma amin. Kalau sudah Hamad, kalau sudah punya kemampuan nanti kamu jangan sama mertuanya kamu, sama bapak ibunya kamu, menyendiri kalau bisa. Dan jangan lupa kita sudah punya janji nanti bikin kamar khusus guru-guru kalian. Niaten ya, mun mampu, tak mampu, apa sih kekebaya jong? Kebaya Roma TV, mun mampu silakan, nggak mampu, ialah ngampong, mun tak mampu ya paksa kina, jenggunnya saya jual lah. Ya. Taib. Jadi kalau mampu silakan, kalau enggak ya sudah disabarin aja. Taib. Ini juga penting, Bing ya. Kalau kamu misalnya ditakdir sama Allah Ta'ala punya suami yang berkecukupan, jangan kamu mengeluarkan aji mumpung lah, nggak boleh. Jadi semakin suami kamu itu punya kemampuan, kamu semakin tidak boros hemat. Semakin kamu hemat. Jangan kamu punya suami, ditakdir sama Allah Ta'ala punya suami yang soki, lalu mengeluarkan aji mumpung. Enggak benar itu. Jadi harus tetap hemat. Hemat pangkal, ya insyaAllah. Taib. Jadi kita sekarang sampai kepada bab tentang keistimewaan uslub atau gaya bahasa Al-Quran. Di antaranya yang keempat adalah pemberian kabar Rasulullah SAW atau Al-Quran dengan kisah-kisah abad-abad terdahulu. Sekarang wa ashabul kahfi, wa ashabil kahfi, dan kisahnya para ashabul kahfi, wa Dzulqarnain, dan kisah Dzulqarnain, wa Luqmana wa bnihi, dan kisahnya Luqman al-Hakim. Ya, Luqman al-Hakim. Luqman ini dikatakan al-Hakim karena dia bijaksana. Karena dia bijaksana yang kemudian ya kawan punya cerita itu penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup bahwa ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridoannya orang-orang itu adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Kita tidak bisa membuat semua orang itu rela, ridho, senang sama kita, nggak mungkin dong. Taib. Bahkan ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man laisa lahu hasid falaisa bikabir. Siapa yang nggak punya pendengki berarti dia bukan orang besar. Bukan orang besar, bukan orang mulia. Kalau orang mulia pasti punya orang yang tidak suka kepadanya. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i ya ikhwan
tenang sekali ketika menanggapi orang-orang yang hasud kepada dia. Kata murid al-Imam Syafi'i, laporan kepada beliau, wahai guru, fulan itu menggibah engkau wahai guru. Apa kata Imam Syafi'i? Ya sudah, alhamdulillah, berarti aku haibah di hadapan, wibawa di hadapan dia. Buktinya dia tidak berani berbicara tentang saya di hadapan saya. Berarti saya wibawa. Alhamdulillah, Allah memberikan kewibawaan kepadaku. Taib. Lalu kemudian Al-Imam Syafi'i dilapori lagi. Wahai Imam, engkau difitnah oleh fulan dan fulan. Engkau difitnah bahwa engkau begini, katanya engkau begini. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku sebuah pahala tanpa aku melakukan apapun. Ya, abak mun evitna bi orang kan abak lekan jaran. Dan pahala ini ya kawan, tanpa kita perbuat. Tanpa kita berbuat. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau itu kalau diriba oleh orang lain, maka beliau akan memberikan hadiah kepada yang menggibah. Sama muridnya dikatakan, wahai guru, kenapa yang menggibah engkau itu kemudian dikasih hadiah? Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, iya, karena dia sudah memberikan pahala kepadaku tanpa sesuatu yang aku lakukan. Belum tentu kalau aku sholat dapat pahala, karena bisa jadi sholatku riya. Belum tentu kalau aku berzikir kepada Allah dapat pahala, bisa jadi zikirku itu kepada Allah riya. Ini kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu sama Allah Ta'ala diberi pahala karena ulah penggibah itu. Maka dikasih hadiah Sayyidina Ali Zainal Abidin deh ya. Luqman Al-Hakim punya cerita yang berkaitan dengan konsep kehidupan ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalian sudah tahu ceritanya semuanya. Beliau naik hemar ya. Naik hemar bersama anaknya yang nuntun anaknya. Taib, lewat di hadapan orang-orang membicarakan Luqmanul Hakim, dasar bapak tidak punya kasihan kepada anaknya. Anaknya disuruh nuntun, bapaknya enak-enak naik hemar. Taib, ya sudah, karena dibicarakan begitu, akhirnya dibalik. Sekarang Luqmanul Hakim yang nuntun, anaknya yang menunggangi hemar. Lalu kemudian lewat di hadapan orang, dibicarakan lagi sama orang, dasar anak nggak tahu diri, nggak tahu adab, bapaknya disuruh nuntun hemar, sementara anaknya enak-enakan naik hemar. Baban suruh jalan, anak tak tahu tata krama. Taib, bermajong, kamu yang naik tetap dibicarakan sama orang, aku yang naik tetap dibicarakan sama orang. Sekarang begini, ayo kita tunggangi berdua, tompak keduai. Tompai keduai lebarnya ada noreng. Kebentar bakun bir ngoreng. Dasar dua orang ini nggak tahu kasihan ke hemar nih keduai. Saya kita reng potong gertungah. Tayyib, mabar majong. Aku menunggangi, dibicarakan sama orang. Engkau menunggangi, dibicarakan sama ditunggangi berdua, dibicarakan sama orang. Ini aja, kita tuntun berdua. Tadi saya naik, tonton yang kedua, hemar tadi saya naik. Lebar dia ada orang, kebentar orang, gendeng reng kedua dia. Coba deh hemar tadi tumpak, polor tonton. Apa sih tumpak? Akhirnya, cong, engkau numpak, kebentar. Ben numpak, kebentar. Tonton yang kedua, kebentar. Kita tunggangi berdua, kebentar. Ayo, pekol kedua, jong. Hemar pekol, kedua, ada jen kila pada ngoreng. Killer ya. Jah hemar mustena. Tompak justru, pekol. Baik. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Coba
tetangga-tetangga ya sebibir ta keren apa can ilham roh ta keren dumpa gelbe gara-gara bentaan orang bibir ta keren gelbe taib ya kawan tak ada bener tetangga. Amat ini kalau sudah menikah nanti kalau ada tetangganya yang hasud di tetangganya istrinya wah mak milero mak milih ustad apa tak bimba apa perang ibu sarong jadi ya mak milih ustad mak tang ibu sepeda tang ibu motor perang ibu sarong jadi ibu songkok karena songkok bini nih kok akhirnya karena sebagai tak kebenta akhirnya Hamad alako pabujung lako akhirnya dia itu mampu untuk beli mobil. Amin dong. Mampu. Tidak mampu beli mobil, kebentak. Ya, lady mah lah. Lady mah. Beri kebentak, bolan tak kenal beli motor. Bolan tanya bitunya. Tinggal beli motor kebentak. Lady mah kok. Bolan ngebutuh yul. Syada. Ridwan nas, ghayatun la tudrak. Pokoknya sudahlah konsepnya hidup di dunia ini. Dakni wa malinas. Sudah. Dakni wa malinas. Kalau enggak gitu stres kita hidup di dunia ya kan. Luqman al-Hakim wa ibnihi wa ashbahi dzalika dan yang seperti hal itu minal amba dari berita-berita wa bad'il khalqi dan permulaan makhluk wa ma fit Taurati wal Injili wa Zabur dan apa yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur wa suhufi Ibrahim wa Musa dan lembaran-lembaran yang di dalamnya ya ada wahyu Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mimma saddaqahu fihi ulama biha dari apa yang membenarkan di dalamnya para ulama biha dengannya walam yaqdiru dan mereka tidak mampu ala takdzibi ma zakara minha atau ma dzukira minha atas mereka tidak mampu untuk mendustakan apa yang disebutkan darinya bal az'anu lidzalik bahkan mereka itu az'anu menundukkan yakni mengiyakan kepada hal itu famin muwaffaqin amana bima sabaqa lahu min khair famin muwaffaqin ada yang diberi taufik, diberi arahan baik oleh Allah Ta'ala, maka dia beriman dengan apa yang telah berlalu baginya dari kebaikan. Famin wa min syaqiyyin mu'anidin hasid dan ada dari mereka yang celaka, yang menentang dan dengki kepada Al-Quran. Wa ma'a hadza lam yahki an wahidin minan nasara wal yahud ala shiddati adawatihim lahu wa hirsihim ala takdzibihi dan bersama ini tidak diceritakan dari satu dari kalangan Yahudi dan Nasrani atas sangatnya permusuhan mereka kepada Nabi atau kepada Al-Quran wa hirsihim ala takdzibihi dan keinginan mereka yang kuat atas mendustakan Al-Quran atau mendustakan Nabi wa tulu ihtijajihi alaihim bima fi kutubihim dan panjangnya berhujjahnya Nabi SAW atau Al-Quran alaihim atas Nasara dan Yahudi dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka wa taqri'ihim biman tawat alaihi masahifuhum dan takri itu apa namanya pengundian mereka mengundian mereka dengan apa yang ada yang tergabung atasnya masahifum atau yang ditulis oleh mushaf-mushaf mereka wa kasrati su'alihim lahu sallallahu alaihi wasallam dan banyaknya pertanyaan mereka kepada Rasulullah wa ta'annutihim iyyahu dan menentangnya mereka kepada Nabi an ahbari anbiyaihim dari cerita-cerita nabi-nabi mereka wa asrari ulumihim dan rahasia-rahasia ilmu-ilmu mereka
wa mustaudaati siyarihim, dan kumpulan-kumpulan sejarah-sejarah mereka. Mustauda itu maknanya adalah gudang. Ya, tapi di sini yang maksudnya adalah kumpulan. Wa ilamihi lahum bimaktumi syara'ihim, dan pemberitahuannya Rasulullah kepada mereka dengan yang disimpan dari syariat-syariat mereka, wa mudammanati kutubihim, dan isi-isi kitab-kitab mereka, mithlu su'alihim anir ruh, seperti pertanyaan mereka tentang ruh, wa Dzulqarnain, dan tentang Dzulqarnain, wa ashabil kahfi wa Isa, wa hukmir rajmi, dan hukum rajam, wa ma harrama Israilu ala nafsih, dan apa yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya, wa ma harrama alaihim minal an'am, dan apa yang diharamkan atas mereka dari binatang, wa min tayyibati kanat uhillat lahum fahurrimat alaihim bibaghihim, dan dari hal-hal yang baik, yang adanya hal yang baik tersebut dihalalkan bagi mereka lalu diharamkan atas mereka karena baghihim, kezaliman mereka. Wa qawlihi, dan perkataannya, dzalika matsaluhum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat, wa matsaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil, wa ghairi dzalika min umurihim, dan selain itu dari perkara-perkara mereka, allati nazala fiha al-Qur'an, yang mana turun di dalamnya apa Al-Qur'an, fajabahum, lalu menjawab kepada mereka, wa arrafahum, dan memberitahu kepada mereka, bima uhiya ilaihi min dzalik, dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah daripada hal itu, fama urifa an ahadin annahu ankara dzalik au kadzdzaba, maka tidak diketahui dari salah satu dari mereka annahu, bahwa sungguhnya ia mengingkari hal itu atau mendustakannya. Perhatikan, ini Abu ya luar biasa, ini omongan beliau luar biasa ya kawan. Orang Yahudi, orang Nasrani itu sangat ingin mencari celah kesalahan Nabi. Ya, bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya ada sudah di kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka tanyakan kepada Rasulullah. Harapannya agar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada nabi mereka, yakni kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ternyata enggak ditulis dalam sejarah bahwa mereka itu ya kawan kemudian membantah, kleror ya. Muhammad tanya tentang roh, dia menjawab dengan wahyu yang katanya wahyu, jawabannya begini-begini, keliru itu. Ini loh di kitab Injil begini, ini kitab Taurat begini. Enggak pernah ada bantahan dari mereka seperti itu. Artinya apa? Artinya membuktikan bahwa apa yang Rasulullah sampaikan dari wahyu Al-Quran itu betul-betul benar dari Allah. Tidak bisa dibantah, bukan hanya oleh orang Islam sendiri, bahkan oleh orang-orang yang sangat memusuhi Nabi, yakni dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seandainya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu Al-Quran ini ya kawan, banyak yang keliru, maka niscaya mereka, orang Yahudi dan Nasrani, punya kesempatan. Nemu mun setia, klero mun setia Muhammad. Tapi itu enggak pernah dicatat oleh sejarah. Ada dari Yahudi dan Nasrani pernah membantah seperti itu kepada Nabi, enggak pernah. Baik. Mereka itu bertanya tentang Dzulqarnain, bertanya tentang Ashabul Kahfi, bertanya tentang Isa. Tujuannya itu nyare kesalahan Kanjeng Nabi. Ya, dentek kesalahan Kanjeng Nabi. Ternyata dalam riwayat baik dari kaum muslimin ataupun dari kufar, enggak pernah ada riwayat bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu mendustakan apa yang Rasulullah sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Fama urifa an ahadin annahu anqara dzalik aw kadzdzabahu bal aktsaruhum sarraha bi sihhati nubuwwatih. Allah, bahkan mayoritas mereka berterus terang dengan kesahan, dengan kebenaran kenabian Rasulullah, wa saddaqa maqalatah, dan membenarkan perkataan Nabi, wa tarafa bi inadihi wa hasadih, dan ia mengakui dengan penolakannya dan kedengkiannya iyahu kepada Nabi ke ahli Najran, seperti penduduk Najran, wabni Suria, wabnai Akhtab wa ghairihim.
kedua anaknya Ahtab. Kedua anaknya siapa itu lagi? Ka'ab bin Ahbar ya. Ka'ab bin Ahbar. Dari Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar. Qala 'allamani abi illa sifran wahidan yaktimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Falamma mata abi fatahtuh. Faidha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu wa hijratuhu. Ada Ka'ab anaknya Ahbar. Ahbar ini tokoh orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi. Kana abi allamani abi at-Taurata illa sifran wahida. Ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat. Ada beberapa lembaran itu sama ayah nggak dibaca. Diambil kemudian dimasukkan ke dalam peti. Setelah ayahku meninggal, aku lihat, penasaran ini Ka'ab ya kawan, apa sih isinya lembaran-lembaran yang nggak diajarkan oleh ayahku dari kitab Taurat ini. Ternyata faida fihi nabiyyun yakhruju akhirat. Tahu-tahu ternyata ada keterangan tentang sifat-sifat Rasulullah, bahwa akan ada nabi akhirat zaman, dilahirkan di Mekah, kemudian dimakamkan di Madinah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa yang dikatakan Abu Ya, justru mayoritas dari mereka mengakui. Justru mayoritas dari mereka angkat topi. Angkat topi ya. Kalau orang-orang Eropa, orang-orang barat sana akan menghormati seorang kan gini. Angkat topi. Benar kamu. Justru angkat topi, justru angkat jempol untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Ibda'u ayyamakum bi qiraatil Quran. Mulailah hari-hari kalian dengan membaca Al-Quran. Siapa yang ngomong itu? Abu Ya Said Ahmadul Maliki. Ada ditulis di sini. Ya, jadi Abu Ya Said Ahmadul Maliki mengatakan, mulailah hari-hari kalian dengan membaca Al-Quran. Meskipun dengan itu 3 ayat, bukan 3 ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, bukan begini ya. Itu maksudnya Abu Ya kawan. Ya maskina seayat gitu ya. Artinya meskipun sedikit gitu. Benih pas wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala lah mareh. Dan Abu Ya Said Ahmad meskipun 3 ayat. Lah itu enggak benar itu. Meskipun sedikit, sedikitnya santri ya setengah juz. Sedikitnya santri berapa? Setengah juz. Itu maksudnya. Bukan meskipun 3 ayat itu pas. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala la mareh. Enggak. Meskipun sedikit itu maksudnya ya. Seperti kalian mengatakan, aduh aku sekarang kok cek pusingnya ya, sampai pusing 7 keliling. Ya, enter petong kali. Maksudnya sangat pusing. Celaka 7.000. Nah, celaka petong ibu kali. Nah, maksudnya beberapa kali ditimpa kecelakaan. Sama dengan ketika Buya dawuh meskipun dengan 3 ayat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ayo seperti biasanya ini usulan ya dari sebagian teman kalian agar kalau ada yang mau berkeluarga